He's coming soon. Shalom alaikum. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Anak Nuha, kita itu kita sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita masih dalam suasana perayaan Sukot. Ya, hari ini masih ada perayaan Sukot ya, sampai hari yang ke-7 dan puncaknya ke-8 besok. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di Ereb Sabat kita kali ini saya memberikan judul Davar Elohim, yaitu teriyaki. Teriyaki ini bukan makanan Jepang, bukan. Ya, kalau Mbak Krisna tahu nih makanan Jepang ya, tapi ini bukan makanan Jepang, saudara. Apa itu teriyaki, saudara? Dalam situasi seperti sekarang ini, saudara, setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Setiap orang itu pergumulannya pasti satu dengan yang lain berbeda-beda. Bahkan jangankan satu beda orang, saudara. Satu keluarga saja itu antara anak satu dengan anak yang lain, antara anak dengan orang tua, antara suami dan istri itu bisa berbeda, saudara. Bahkan situasi yang sekarang terjadi di dunia sekarang ini bahkan mengglobal seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, saudara. Itu berbeda-beda pergumulannya, saudara. Situasinya juga tidak sama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah teriyaki, supaya terjadi terobosan dalam pergumulan kita. Apa itu teriyaki? Teriyaki adalah dari kepanjangan tefila, renungkan, yakin, dan imani, saudara, atau teriyaki. Nah, yang pertama, saudara, dalam situasi sekarang ini yang pertama harus kita lakukan, nggak perlu pikirkan yang lain. Nomor satu yang harus kita lakukan adalah T yang pertama. T itu artinya tefila. Dalam bahasa Ibrani, tefila itu artinya doa. Jadi sekarang kalau dalam situasi pergumulan apapun, tugasnya kita hanya berdoa. Amin. Apapun masalah kita, mau masalah rumah tangga, mau masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah penyakit, masalah pendidikan, masalah pelayanan, apapun itu, kuncinya cuma satu. Pertama yang harus kita lakukan, yaitu tefila atau doa. Kenapa, saudara? Doa itu bisa merubah segala sesuatu. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Dari yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, saudara. Oleh sebab itu, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini, lakukan yang pertama adalah tefila atau doa. Awali segala sesuatu di dalam setiap kegiatan dan pergumulan kita itu selalu doa. Amin. Jadi nomor satu yang kita lakukan, bangun tidur, nomor satu doa. Tidak bangun tidur terus tidur lagi, tidak. Bangun tidur, tidur lagi, tidak. Tapi nomor satu yang kita lakukan, kita kerjakan adalah doa. Itu baru mengawali untuk kita sepanjang hari. Kemudian kita mau beraktivitas, saudara. Mungkin saya mau ke ladang, mungkin saya mau ke sekolah, saya mau kerja, saya mau membuka usaha, saya mau apapun, doakan. Amin, saudara. Saya mau berjalan nih, wah saya mau sekolah nih, saya mau kerja nih, berangkat, awali dengan doa. Karena doa itu bisa mengubah segala sesuatu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 2 dikatakan demikian, saudara. Hadmiru bitfila wa hikdubah behodaya, yang artinya bertekunlah di dalam doa sambil berjaga-jaga di dalamnya dengan ucapan syukur. Bertekunlah, jadi doa itu diajar untuk tekun, bukan males. Tetapi kita harus, jadi sehingga doa itu menjadi satu gairah. Jadi rasanya kalau belum doa kok rasanya nggak nyaman ya. Saya melakukan aktivitas apapun sebelum doa rasanya nggak enak. Makanya awali pertama dengan tefila atau doa. Apapun yang kita kerjakan. Makanya bangun tidur melek, doa dulu, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Makanya bertekunlah di dalam doa. Hadmidu bitfila. Terus di dalam dikatakan wahizkadubah behodaya, dari kata hodu artinya bersyukur. Yang di dalamnya dengan ucapan syukur. Dalam doa kita itu isinya ucapan syukur. Terima kasih Bapak, hari ini saya boleh bangun pagi lagi.
Artinya saya masih dikasih kesempatan untuk hidup. Amin. Isinya ucapan syukur. Bapak, saya mau berangkat kerja. Terima kasih untuk pekerjaan karena saya diberikan kesehatan sehingga saya masih bisa bekerja. Amin. Naik motor, terima kasih Bapak Yahweh, hari ini saya mau berangkat kerja naik motor, bersyukur Tuhan kasih saya motor. Amin. Bapak Yahweh, terima kasih saat ini saya bangun tidur masih badannya nggak enak, kondisinya masih kondisinya sakit. Bersyukur saya masih diizinkan Tuhan untuk istirahat. Coba saudara sakit dipaksakan kerja, tambah sakit saudara, berarti disuruh istirahat saudara. Yang pertama. Yang kedua yaitu tere aki, yang kedua re-nya adalah renungkan. Amin. Renungkan apa? Renungkan dafar Elohim, renungkan firman Tuhan. Jadi selain berdoa juga merenungkan firman Tuhan, tidak cukup berdoa, tapi renungkan dafar Elohim sebagai penuntun dan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Makanya setiap hari, Pak saya sibuk atau segala macam, setiap hari saya ngirim renungan. Baik pagi, siang maupun malam. Tidak ada alasan saudara, kecuali kalau saudara, saya nggak punya HP, ya bawa kitab. Bangun tidur, buka kitab suci, kita baca saudara. Yang kedua adalah renungkan firman Tuhan. Makanya kadang saya ngirim renungan itu ada orang balesin, terima kasih Pak, firman ini hari ini menguatkan saya. Berarti dia dalam pergumulan dan tepat firman itu menguatkan dia. Ya tidak semua yang merenungkan itu terus dapat kekuatan semua yang sama. Setiap orang pergumulannya berbeda-beda. Amin. Tapi renungkan di dalam kitab suci, di dalam dafar Elohim Tehilim atau Mazmur 119 ayat 105, semua pasti hafal. Di situ dikatakan nelerakle dafar kawa orlintifati, yang artinya firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku atau alurku. Makanya sebelum melangkah, awali selain doa dengan dafar Elohim, dengan firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kenapa? Karena firman itu pelita. Tahu pelita saudara? Pelita itu lampu, penerang. Makanya orang kalau kita ini, saya kasih ilustrasi, kita sekali waktu nih piknik, jalan, masuklah ke gua. Masuk ke gua saudara. Begitu kita masuk ke gua, gempa, guanya runtuh. Yang pertama kita cari apa saudara? Sinar. Lampu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Begitu ada celah cahaya, oh berarti di situ ada lubang. Amin. Saudara nggak mungkin bisa jalan kalau masih gelap. Atau saudara naik gunung. Saudara nih naik ke Gunung Merbabu sana, jalan malam nih. Kebanyakan kan jalan malam nih sampai sana pagi. Nah yang dibutuhkan apa saudara? Lampu, pasti lampu, nggak mungkin enggak. Makanya dafar Elohim itu menjadi penuntun jalan. Dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku, pelita untuk jalan, supaya tidak kesandung, supaya tidak terjatuh saudara. Sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi alurku, terang bagi jalanku. Artinya jalan kita itu terang. Yang kedua. Yang ketiga, selain tefillah atau berdoa, kedua renungkan, yang ketiga yakin. Tereya, ya-nya adalah yakin, harus yakin. Yakin itu iman bahwa setiap rancangan Elohim atau rencana Elohim dalam kehidupan kita itu tidak pernah gagal. Amin. Kita harus imani dan yakin apapun rencana Tuhan dalam hidup saya pasti terjadi. Kadang kita ini dituntut Tuhan, pengennya ke sana, larinya ke sana, Tuhan tarik kita. Karena rencana Elohim tidak ada yang gagal. Saya beri contoh, yaitu Yona atau Yunus. Yona dalam bahasa Ibrani artinya merpati. Merpati itu harusnya tulus, betul nggak? Merpati itu harusnya tulus, saudara. Tetapi apa yang terjadi begitu Yona dapat visi Bapak Yahweh? Masuklah ke Niniwe, kota yang besar itu. Yona ketakutan luar biasa. Memang hukuman mati di Niniwe itu mengerikan, saudara. Orang diikat-ikat dan ditarik kuda, bisa copot semua badannya. Sehingga dia melarikan diri. Dia beli tiket kapal ke Tarsis. Di tengah gelombang tetap Bapak Yahweh tarik tugas kamu melayani di Niniwe. Betul nggak saudara? Dia diterima gelombang dan tetap Tuhan tarik sampai dia masuk Niniwe. Buktinya kalau Tuhan yang suruh rencananya nggak ada yang gagal. Seluruh Niniwe bertobat. Makanya ada dua perbedaan saudara. Bayangkan Niniwe itu kotanya besar.
Satunya Niniwe, satunya Sodom. Kok beda ya? Sodom hanya dibutuhkan 10 orang benar saja. Tapi tidak ada. Akhirnya Sodom di bumi hanguskan. Sampai Abraham ngomong, ya Bapak, jikalau si kota Sodom itu ada 50 orang, apakah engkau juga akan membinasakan kota Sodom itu? Bapaknya kata, kalau ada 50 orang benar di sana, aku tidak membinasakan. Kalau 40, 30, 20, kalau 10, sampai akhirnya 10. Kalau ada orang 10 di Sodom orang benar, saya tidak membinasakan, aku tidak membinasakannya. Tapi sayangnya Sodom gak ada orang benar 10. Hanya Lot dan anaknya saja, saudara. Lot, istri dan anaknya, sehingga harus dihancurkan. Tetapi sekali lagi, rancangan Bapak Yahweh tidak ada yang gagal. Orang yang benar yang diselamatkan, orang yang jahat dibinasakan, saudara. Tetap Bapak Yahweh akan membela orang yang benar. Amin. Beda dengan Niniwe. Niniwe tidak kota yang besar itu. Begitu si Yona berkata, 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan. Mereka berpuasa, saudara. Mereka berpuasa berkain kapung dan mereka berdoa dan berpuasa, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Niniwe tidak jadi dihancurkan. Namanya pertobatan itu penting. Makanya kita ada di Indonesia ini punya tugas berdoa buat Indonesia. Berdoa buat tugas buat lingkungan kita, buat kampung kita, desa kita. Kenapa? Karena kalau ada orang benar, Tuhan pasti lakukan. Dan kalau terjadi sesuatu, orang benarnya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu yang kedua, saudara, yang ketiga, saudara, yakin bahwa setiap rancangan Elohim, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tidak ada yang gagal. Amin. Di dalam kitab Iyob 42 ayat 2 dikatakan, ya daita kikol tukal welo yibat sermim kamesima, yang artinya aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku yakin bahwa engkau ya Bapak Yahweh sanggup melakukan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Buktinya Sarah yang mandul bisa punya anak. Rifka yang mandul bisa punya anak. Amin. Hujan yang sudah kekeringan luar biasa tidak ada hujan, Elia berdoa turun hujan. Bapak Yahweh sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan saat Afrah mau mengorbankan Ishak dari tidak ada domba, Bapak Yahweh sampai bisa kirimkan domba. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah iteriyaki. I-nya adalah imani. Harus mengimani untuk menjadikan segala sesuatu. Kita sudah doa tapi nggak punya iman, nggak bisa. Iman itu kita bisa bayangkan segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Makanya saya selalu mengajar Keilah Todula Yahweh. Percaya nggak saudara ada surga, ada Samayim, percaya nggak? Pernah ke sana? Nah itulah iman. Belum pernah ke sana tapi percaya. Itu iman, saudara. Jadi iman itu kita belum melihat sesuatu. Saya yakin bahwa nanti saya akan menuai dengan luar biasa. Itu iman, saudara. Saya yakin hari ini saya akan berjumpa dengan orang yang baik. Amin. Nah itu iman. Kita belum tahu besok saya ketemu siapa. Tetapi Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang baik. Jadi yang keempat, yang terakhir, imani. Apa saja yang kita minta di dalam doa, sudah diawali dengan doa, sudah kita renungkan daftar Elohim, kita sudah yakin, ya imani, saudara. Apa saja yang kita minta di dalam doa kepada Aba Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach, yakinlah pasti kita akan menerima terjadi. Selama doa kita itu tidak bertentangan dengan daftar Elohim. Amin. Selama doa kita ini tidak bertentangan dengan daftar Elohim. Kalau bertentangan daftar Elohim itu, ya saudara yang dikasih, berbeda, hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, nggak mungkin. Tapi kalau selama itu sesuai dengan daftar Elohim, makanya kenapa saya selalu ngajar profetik, biar terjadi. Saya ingin punya ini, saya ingin punya ini, pasti terjadi. Karena bukan untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi segala sesuatu Bapak Yahweh yang dipermuliakan. Di dalam kitab Matius 21 ayat 22 atau Matius 21 ayat 22 dikatakan demikian, saudara. Daftar Elohim, wa kalmah septatsu bitfila wa atema amin tekabluhu, yang artinya dan segala sesuatu. Kata segala sesuatu, ada kata wakal dan segala.
Kata kal itu semua. Dan segala sesuatu seberapa yang kamu minta dalam doa dengan beriman. Jadi doanya itu penuh keyakinan dan iman. Kamu akan menerimanya. Amin. Waktu berdoa itu sudah menerima belum? Belum, tapi pasti akan menerima dan itu terjadi, saudara. Itulah iman. Jadi kita belum tahu. Besok Tuhan saya yakin saya besok pasti punya mobil. Dengan iman doanya, Bapak Yahweh sanggup sediakan. Dulu saya kayaknya mimpi saya punya mobil, tapi toh Bapak Yahweh sanggup sediakan dengan luar biasa. Dulu saya pengen dapat motor tuh kayak apa rasanya punya motor. Bapak Yahweh sanggup sediakan. Justru Bapak Yahweh sanggup memberkati dari mana-mana yang kita tidak tahu. Amin. Tuhan saya pengen sesuatu. Nah itulah iman saya. Yang terakhir, yang keempat adalah imani apa saja sekali ya. Dikatakan sini dan segala bekal. Kata kal, kalau ada bahasa Ibrani kata kal atau kol itu berarti semua. Kalau kol goyim berarti segala bangsa. Makanya dikatakan sini bekal mah set faksu, artinya dikatakan dan segala sesuatu seberapa yang kamu minta bitfila dengan berdoa. Wa atem amin, diaminkan, diimani. Tekap luhu yang artinya mesti semuanya itu akan terjadi dan kamu akan menerimanya. Amin. Makanya yakin, diimani. Oleh sebab itu saudara, lakukan teriyaki. Tefila, renungkan, yakin dan imani, maka akan terjadi banyak keajaiban dalam menjalani kehidupan bersama dengan Elohim. Amin. Jadi yakin ya, dengan sekali lagi, lakukan teriyaki, tefila, renungkan, yakin dan imani, maka akan terjadi banyak keajaiban. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita saat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Lawang kita jalan dengan pengusaha, dengan orang kaya saja wis tenang kok. Padahal belum tentu. Wah, ayo besok tak ajak. Kemana Pak? Kita mau pergi nih ke Jakarta. Ah, yang ngajakin ini orang kaya, nggak mungkin saya kelaparan. Padahal belum tentu nanti di jalan itu ditraktir, betul nggak? Tapi wis yakin dulu, wis tenang sih. Lah apalagi berjalannya bersama dengan Bapak Yahweh, bersama dengan Tuhan. Nggak ada yang namanya orang tua membiarkan anaknya kelaparan. Saya pergi sama Riel sama Imo, nggak akan pernah tak buat dia kelaparan, kecuali puasa, ya enggak? Tapi kalau nggak puasa, dia bilang baru jalan dulu. Ingat ya Mas, selamat sama waktu ke tempatnya yang di Jogja. Orang baru berangkat dari sini menuju Jogja, baru sampai Muntilan, wah lapar. Lah apa ya, saya nggak kasih makan anak saya? Mesti saya kasih, sudah sampai Jogja makan kenyang, pulangnya balik lagi sampai Blapak lapar, ya makan lagi saudara. Nah apalagi kalau kita punya Tuhan, nggak ada. Itulah kelebihannya. Orang Nasrani itu menyebut Tuhannya Bapa. Mana ada menyebut Bapak anaknya dibuat lapar. Mana ada nyebut namanya Bapak tapi anaknya dibuat bahaya. Seren, Asira, Barki, Napsi. Nggak mungkin dibawa ini Barki, Napsi di jalan dibiarkan sana. Wes jalan, nggak mungkin. Begitu bahaya pasti ditarik saudara. Begitu juga dengan kita. Kalau kita dalam bahaya, Tuhan akan ingatkan kita, Tuhan akan tarik kita. Contoh yang terakhir, buktinya siapa saudara? Lot. Lot itu di lingkungan Sodom. Orang punya pengertian bahwa Sodom itu cuman yang suka sodomi, suka memakai orang sejenis pikirannya. Padahal Sodom itu jahatnya lebih dari itu. Kalau ada orang jalan nih, pedagang, orang dagang atau orang apa lewat ke Sodom, baru lewat saja dirampok. Ini kalau kita baca dalam kitab Sefer Hayasar, itu Sodom itu jauh lebih mengerikan. Orang baru datang saja sudah dipretelin. Nanti kalau nggak dipretelin suruh nginep tapi dipelorotin, tahu nggak? Nanti nginep segini diambilin uangnya. Kalau nggak harus didenda. Uangnya sampai habis, nanti tidurnya di lapangan. Jauh lebih mengerikan lagi. Makanya sampai belum yang pelecehan seksual saudara, itu Sodom. Makanya kenapa Bapak Yahweh sampai murka terhadap Sodom. Nah, kalau di situ tidak ada orang benar, habislah Sodom. Tapi memang di situ yang benar cuma ada 4 orang. Makanya yang orang benarlah yang diselamatkan Bapak Yahweh. Amin. Sampai Abraham ngomong, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Kalau ada 10 tidak. Tapi Bapak Yahweh tetap. Dan saudara tahu cara menjemputnya. Bayangkan loh saudara,
Kita ini dijemput tentara saja senang, dijemput polisi diamankan senang. Ini yang jemput malaikat. Amin saudara. Dijemput malaikat sampai keluar dari bahaya. Kalau kita anaknya saudara. Amin. Jadi sekali lagi lakukan teriaki, tefila, renungkan, yakin dan imani, maka apa yang menjadi pergumulan kita terjadi bersama dengan Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh besim Yeshua Mashiach memberkati.